Pertanyaan begitu nih. Ini jawabannya. Ini jawaban. Terus saya membuka kembali. Kan ada 2 orang lagi kan. Saya harus ke Kang Afnan dulu. Ini permasalahan ayat wa alaika bil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia kerjakan. Iya. Ini menggunakan adatul hasri. Kalau kita bicara ini mu'akul itu. Menurut keterangan Dr. Wahbah Al-Zuhairi, mafhumul hasri itu bisa berkata menjadi mafhum khalaf. Artinya bisa dibalik menjadi mafhum mukhalafah itu apa yang tidak dilakukan berarti tidak sah untuk dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Bagi manusia ini ada nanti langsung nyerangnya saja kan. Ya, apa? Biar cepat langsung nyerang saja. Dalam ayat Al-Quran, dalam istilah gramatika, kita tidak serta-merta ketika ada proses berpun sudah habis semua nggak total nggak boleh. Contoh ada proses itu adalah innamal a'malu binniyat. Keabsahan tiap amal atau menurut pendapat lain kesempurnaan amal itu hanya dengan niat. Jadi kalau tanpa adanya tidak sah atau tidak sempurna. Tapi kalau kita tinjau lagi fikih Syafi'iyah ternyata ada beberapa amal yang tidak memerlukan niat. Contoh memandikan mayat. Memandikan mayat saya tidak niat memandikan atau melakukan kewajiban fardu kifayah memandikan mayat itu sudah sempurna memandikan. Langsung ke inti yang dipersoalkan. Intinya, meskipun ayat ini menggunakan adatul hasri dalam gramatika Arab itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada amal-amal yang berfaedah bagi sehingga ini meski taruhlah kita berpendapat bahwasanya ayat ini tidak dinasakh. Ayat ini masih tetap berjalan seperti apa adanya. Meskipun demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua amal itu tidak bisa dimiliki oleh manusia kecuali apa yang dia lakukan. Ada beberapa amal yang bisa bermanfaat meskipun tidak saya lakukan. Saya nanya dulu, jawaban Profesor bagaimana? Bisa mengambil manfaat atau tidak? Saya langsung saja, Prof. Bisa enggak? Jadi begini ya. Saya ingin tidak atau ya saja? Nanti dulu saya jelaskan dong dan begitu. Ya. Di dalam satu hadis, ya, kan ada seperti tadi kan Ila mata ibnu Adam amalu illa min salat. Satu sedekah jariyah itu karya almarhum itu. 2 waladin saleh yad'u lahu itu karya almarhum itu. 3 ilmun yuntafa'u bih itu karya almarhum hidup sampai karena itu karyanya almarhum. Ya sudah. Tadi setuju bahwa Profesor setuju bahwa ketika orang meninggal dia bisa mengambil manfaat dari karya orang yang masih hidup. Selesai. Bima tasabbaba bihi, ya paham? Bima tasabbaba bihi, sesuatu yang dia juga ikut ambil. Satu. Kalau itu sudah setuju dengan kita. Sebenarnya itu intifah itu setuju. Cuman beliau ini memahami kemahasan. Intifah hanya pada itu saja. Intifahnya pada yang 3 itu saja yang ada dalilnya. Yang kedua, saya tadi nanggapi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memang masyhur di kalangan para imam yang pendapatnya seperti itu. Itu didasarkan pada apakah seseorang ketika mati dan meninggalkan puasa, walinya bisa menguasai atau tidak. Maka Imam Syafi'i jawabnya itu insahhal hadits. Insahhal hadits, maka dia boleh memuasakan keluarganya yang meninggal masih punya kewajiban puasa. Itu sahih hadis. Ternyata hadisnya sahih. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi Nasirul Madhabihi bahwa hadis itu sahih Bukhari Muslim. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu wali. Jadi berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i, idza sahal hadis fa madhabi, maka sebenarnya Imam Syafi'i pun itu mengakui bahwa sawabnya akan nyampe kepada si mayat. Jadi Pak, saya menanggapi
Sini dulu. Ini saya mau. Berarti Imam Syafi'i sebenarnya dengan memu'alakan kata-kata idza shahal hadits, maka dia harus dihaji, dia harus dikuasai. Itu punya pandangan bahwa sawabnya pasti nyampe. Dengan kata lain, Kang Imron ingin mengatakan tolong bacanya jangan di situ saja. Ya agak seperti itu juga. Ya kasarannya kono enggak. Ada lagi Kang Imron? Nomor 2 dalam ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Itu di situ wa allaisa lil insani lam. Lam itu lil milki, lil istihqaq. Jadi kalau dimaknai bahwa manusia tidak memiliki pahala kecuali apa yang dia kerjakan, dia amalkan. Tapi tidak pernah mengatakan ayat itu nafdul intifa, karya orang lain. Ini banyak hadis, ada puasa, ada sedekah, ada haji. Sebanyak ada hadis Bukhari Muslim rata-rata. Ya, cukup dulu ya. Yang selanjutnya ditampung dulu. Nanti puyeng juga nanti. Maksudnya puyeng nampungnya, bukan puyeng jawabnya. Terima kasih karena ini terarah kepada profesor, maka silakan profesor untuk memberikan jawaban. Ada mustamil yang ingin membahas. Saya. Ini dulu. Ini artinya bisa dipahami dari apa yang diungkapkan oleh Ustaz Imron itu, Imam Syafi'i insaf al hadits bahwa madhabih. Kalau memang hadis man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliy, kalau memang itu sahih hadisnya, maka itu saya juga mau bilang apa lagi, silakan. Berarti kita tidak semena-mena idah bil majid sebab kita sendiri. Artinya harus ada aturan. Dalam pertemuan ini sendiri ketika ada orang mati, pendapat Imam Syafi'i bagaimana? Man mata wa alaihi salatun. Ini namanya masuk ke teknis kan. Kita ke konten utama dulu. Ya artinya saya kan tafsir. Iya. Enggak, ke konten utama dulu. Intifa itu ada atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Dia menjawab jangan santean, ini profesor. Silakan. Itu tolong hadis yang tadi jangan dipotong. Idza mata ibnu Adam inqata amal illa min salat. Sudah ada istisna. Satu, sedekah jariyah, itu karya al-ma'ruf. Kedua, wala nusoliyatu lahu. Yang ketiga, ilmu yang tahu. Jadi kata Nabi inqata amaliyah, boleh ditanggapi langsung, boleh datang biar nyambung. Silakan. Itu inqata amal, terputus amalnya. Tidak pernah mengatakan inqata intifa'uhu minal ghair. Tidak pernah mengatakan. Itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Amalnya. Lalu kenapa kita menghasal itu hanya pada itu? Baik. Dengan alasan intifa itu datang dari mana? Tadi Profesor sudah mengiyakan bahwa yang sampai itu boleh. Gimana? Tadi yang tiga itu inqata amalu illa min salat. Cuma 3 saja yang lain ya. Apa bedanya? Hadisnya sama sahihnya, sama itu amalnya. Kalau kita pernah dengan teliti, ketika seseorang masuk Islam, dia membaca 2 kalimat syahadat, itu sudah masuk bahwa dia akan bisa mengambil manfaat dari sebuah umat Islam ada di dunia. Ketika ada orang di Indonesia, Allah maghfir lil muslimin, dia ikut masuk karena berimannya. Itu dari sejak awal sudah masuk intifa biimanihi. Ada satu hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memerdekakan sekian budak. Kata Rasulullah, bilangnya apa? Bagaimana kau sehadiahkan untuk bapak saya? Kata Rasulullah, in aqarra bit tauhid nafa'ahu dzalik. In aqarra bit tauhid nafa'ahu dzalik. Kalau dia mengatakan tauhid la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, maka hal itu semuanya bisa manfaat bagi dia. Itu jelas sekali. Lalu apa alasan cuma 3 alasan saja? Taslim, Rob. Ini yang bertanya. Kita nggak punya hak. Bisa begitu. Sebentar. Cukup dulu, Ustadz Imron mengatakan, dan ini sangat perbedaannya ini sangat ya. Pada dasarnya beliau juga mengakui intifa, betul kan? Hanya dibatasi yang 3 itu. Karena ada kaitannya dengan karya almarhum. Tetapi fakta baru muncul, Prof, bahwa ternyata
Dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya, tentang orang yang memerdekakan hamba sahaya. Itu ada fakta baru lah. Nanti sedang dicari itu di mana alamatnya, gimana tanggapan Profesor. Silakan dulu. Baik. Sekarang dari tadi para hadirin itu ya selalu membawanya hadis-hadis yang saya dengar tidak riwayat. Nanti dulu jangan diputus. Enggak, saya lagi ini. Waktu Rasulullah menerima wahyu, para sahabat tidak boleh mencatat saja, takut campur dengan ayat. Ya. Setelah 100 tahun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baru perintah untuk dicatatkan hadis itu. Yang pertama mencatat Ibnu Syihab bin Zuhri pada tahun 100 Hijriah. Maka Nabi itu sendiri bersabda, "Ma'atakum anni fa'riduhu ala kitabillah. Wa in wafaqa kitaballah fa ana qultu. Wa in khalafa kitaballah lam aqulhu ana. Kaifa ukhalifu?" Maka khaliful Quran wahadanya. Bagaimana? Kata Nabi, aku dapat wahyu dari Allah aku. Bagaimana aku menentang Al-Quran dari apa sabda yang datang padamu? Kalau tidak cocok dengan Al-Quran, itu aku tidak mengatakan, kata Nabi. Sebab ini kan diingat-ingat 100 tahun tuh hadis. Coba sekarang cari yang qat'i dulu, ayat ungkapan. Ya, silakan. Punten Pak Profesor ya. Kalau kita belajar tentang tarikh tadwin sunnah, itu kita dapatkan seperti yang Profesor katakan. Ya. Tapi itu di asrin. Di zaman ketika Rasul khawatir akan tercampurnya Al-Quran dan hadis. Betul. Tapi Profesor juga melihat ada beberapa hadis juga yang Rasulullah justru menyuruh uktubu ya bisyahid. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa tuliskan. Itu kan aminah al-khalaq dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena aman dari campuran itu Al-Quran dan Sunnah. Terus kata Batul Wahyi, banyak sekali. Abdullah bin Amr bin As punya nama As-Sahifah As-Sadiqah. Semua isi hadis. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah karena dia aman dari campurnya Quran. Lalu kenapa zaman itu setelah aman Quran sudah dibukukan di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Lalu ternyata sekarang dipakai zaman sekarang, tidak bisa. Betul itu di Quran sendiri ada riwayatnya, minal Fatihah sama ada ayatnya, hadis juga sendiri sudah dipilah-pilah, Bukhari Muslim. Lalu kenapa dipakai untuk sekarang? Tidak bisa. Itu zaman seenaknya kita ngantar-ngantarnya hadis dalam Quran. Demi Allah nggak mungkin Rasulullah wa mayanti hawa. Itu karena kusur paham. Pemahaman kita yang cetek. Bukan Rasulullah yang akhirnya kalau tidak sesuai dengan Quran dibuang, tidak sesuai dengan Quran dibuang. Berapa hadis harus dibuang? Cukup kita ya. aja pemahamannya nggak sampai ke sana. Cukup, terima kasih. Cukup ke satu sisi Profesor itu menginginkan ada fakta baru muncul. Ini sudah ada fakta baru, kemudian kata Profesor, coba ayatnya ada apa tidak. Kalau menurut saya tadi mengikuti jalannya diskusi ini, ayatnya sebetulnya sama, hanya menafsirkan ayatnya ini yang berbeda. Ayatnya kan sebetulnya sama, wa alaysa lil insani illa masaha. Profesor yang mengatakan bahwa seluruhnya terputus kecuali 3 berdasarkan hadis. Kemudian Ustaz Imron intifa tidak terbatas kepada 3 ini, tetapi melebar kepada yang lain juga berdasarkan hadis. Kan itu kan intinya. Maksud saya supaya tidak melebar. Saya minta karena ada yang lain, tolong jangan diulang, ini kesempatan tamu juga ini kan jalan bisa. Terima kasih. Ya. Katanya kan ada yang lain, antum sudah, ini sudah, ini sudah.
Saya buka sesi yang kedua untuk 3 orang penyelenggara. Saya. Satu. Belum tadi Kang Jafar. Kang Latif. Kang Latif dulu ya. Punten ya, Kang Latif dulu, kemudian tengah Pak siapa? Pak Asari. Kemudian satu. Iya. Terima kasih. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebelum saya mencoba untuk masuk kepada inti adalah bahwa saya merasa lucu ya. Kalau tadi langsung aja Kang. Enggak langsung. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a dijadikan sebagai satu justifikasi bahwa seseorang tidak berhak intifak kecuali kepada karyanya. Lah, termasuk hadis itu digunakan, itu tidak termasuk dalam ayat wa alaisa lil insan. Itu termasuk mustasnayatnya. Tapi pada saat diungkapkan hadis yang lain yang masuk dalam kategori itu kok tidak mau, itu saja. Kemudian intinya adalah bahwa Imam Syafi'i yang masyhur dikatakan bahwa tidak sampai tawab itu kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu khusus tawabul qiraah. Jadi tapi itu pada saat membaca tafsir Ibnu Katsir, saya bawa tafsir Ibnu Katsirnya itu nggak sampai selesai. Di sini dikatakan bahwasanya wa min hadhil ayatil karimah istanbata asy-Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'a annal qira'ata la yasilu ihda'u thawab annal qira'ah la yasilu ihda'u thawab ila al-mauta li'annahu laysa min 'amalihim wa la kasbihim wa lihadza lam yandub ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wa la hassahum alaihi wa la arsyadahum ilayhi bi nafsin wa la iman wa lam yunqal dhalika an ahadin min as-sahabati radhiyallahu anhum walau kana khairan la sabaquna ilayhi وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. Ini dalam Ibnu Katsirnya ini. Diterjemahkan Kang, biar jelas. Jadi oke lah tentang masalah qiraah, Imam Syafi'i al-masyhur mengatakan itu tidak sampai. Walaupun ini juga saya tidak sepakat. Sebab yang mengatakan itu Ibnu Katsir. Saya punya data. Al-Imam An-Nawawi, seorang mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i, itu mengatakan bahwasanya qala al-Imam An-Nawawi wa yustahabbu liz-za'ir ya'ni za'ir al-qubur ay yusallima 'ala al-maqabir wa yad'u liman yazuru wa li jami' ahli al-maqbarah wal afdal an yakuna as-salamatu mimma thabata fil hadith wa yustahabbu an yaqra' min al-Qur'an ma tayassara wa yad'u lahum 'aqibaha nassa 'alayhi asy-Syafi'i wa ittafaqa 'alayhi al-ashab. Jadi dalam riwayat Imam Nawawi itu nasnya Imam Syafi'i mengatakan sampai walaupun qiraah. Jadi ini kan nukilannya Ibnu Katsir. Lah, ini ya. Terus sedangkan selain qiraah, oke, berarti kita sudah blur. Yang diikhtilafkan itu masalah qiraah. Selain qiraah bagaimana? Di sini dikatakan fa amma du'a was shadaqatu fadzaka mujma'un ala usulihima wa mansusun minasy-syari'i 'alaihima. Doa, sedekah disepakati oleh para ulama sampai kepada al-mauta, ada nas syari' kepada al-mauta. Syari' itu man syari' Allah wa Rasuluh. Sehingga kita nggak bisa menyampingkan hadis. Dari Al-Quran tentang doa, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-Quran Al-Hasyr itu. Terus tadi tentang hadis yang seakan-akan mengatakan bahwa hanya 3 hal itu. Padahal kalau kita mengkaji usul fikih, mafhumul adad la yufidul hasrah. Mafhumul adad la yufidul hasrah. Cukup Kang, biar nggak kabur, ini langsung fokus. Tadi ada fakta baru lagi muncul. Ya. Dari riwayat An-Nawawi itu ya. Dari An-Nawawi. Silakan ini lagi-lagi ke profesor. Kira-kira yang nyerang Buya Yahya ini. Sok serang aja. Sekarang begini. Nanti dulu, ini profesor mau jawab dulu. Yang tadi doa pasti sampai ini kan. Maka saya bilang jangan tinggalkan ayat. Lihat Al-Baqarah 186. Tolong dibuka ayatnya. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Idza salaka Wa idza salaka ibadi. Wa idza. Oh, ada masalah ini sedikit ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib.
da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tidak bisa doa-doa saja, ada syarat itu. Ada syarat. Penuh itu dengan seruanku, perintahku laksanakan, larangan dijauhkan dan beriman padaku, baru doa dikabul. Enak benar. Pada doa dikabul itu begitu. Ada syaratnya. Makanya saya bilang saya minta ayat itu. Ada ayat. Sekarang silakan lu yang tadi itu. Mana? Ini. Masalah ini pondok Aramalu itu kan memang. Nanti dulu kan ya saya tidak silakan Anda ini. Sudah ini yang dulu nih. Silakan. Ini puas tidak puas saya anggap cukup ya. Kalau yang wajar nggak puas. Ya nanti dulu maksudnya dengan saya. Ya sementara. Sementara sama dengan saya. Ya ini kita ini kebetulan kata judulnya. Memang kita baca kutub itu memang ada dua pemahaman seperti itu. Dari Syafi'iyah juga tidak sedikit juga yang memang dari kitab-kitab muktabarnya itu yang menunjukkan bahwa sawab itu tidak sampai kepada mayit. Beberapa ulama banyak mengatakan itu memang juga banyak yang terkait dengan qiraah. Perlu ada spesifikasi sawab qiraah. Jangan generation. Kemudian dari Hanabilah ada ya. Jadi memang dalam kaitan itu baca kitabnya bulan. Jadi kalau gini pendapat pribadi. Ya mungkin saya ungkapkan pembacaannya aja lah, ininya aja, nama kitabnya aja, nama kitabnya. Baca kitabnya. Mana iya, nama kitabnya itu. Bukan di bawah lah kitabnya. Di bawah. Kebetulan nggak tahu judulnya, ini mau bicara tentang apa. Gitu. Jadi saya mengatakan memang itu ada dua pendapat, ada yang sampai, ada yang tidak sampai dari para ulama. Dan maksud saya Selesai kan ya? Baca aja dibaca. Selesai. Nah, di antaranya yang apa istilahnya yang ada konteks-konteks tadi itu bahwa itu tidak tidak sampai sawab ini kepada mayit, di antaranya dalam ya kitab Imam An-Nawawi Syarh Muslim ini, kemudian Tamkinul Majmu ya Syarah Muhadzab, dan ada takmilah ya. Kemudian kitab dalam ini Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah juga ada situ, kemudian dalam album yang tadi yang beliau sebutkan juga, kemudian kitab apa nih Tafsirul Fazil Tolong itu maksud ibarat redaksi dari kitab itu teks-teksnya memang ada semuanya kan gitu. Coba tolong dibaca kita paham. Kita paham. Kalau berdasarkan kita paham. Jangan punya asal kesimpulan yang salah. Yang kita mau dari Syafi'iyah kan maunya terserah. Kita bisa paham itu nanti. Iya, jadi keserang gampang. Nanti maunya. Ini waktunya terlalu pepes. Masih panjang. Ya. Dulu. Tadi kita sudah bersepakat bahwa selesai jam 1. Sholatnya jam 1 kan nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Jam 1 nggak apa-apa. Imam Al-Fazil di dalam biasa sholat tepat waktu. Wal masyhur min madzhab Syafi'i anna qira'at al-Qur'an la yaqulu lil mayyit atau itu di antaranya. Artinya ada enggak nas itu yang membantah bahwa selain qiraat Imam Syafi'i tidak saja, ada enggak? Kalau enggak ada, sampean harus sepakat dengan ini. Kalau yang dicari dalam forum ini adalah tolakul haq. Ya. Terus yang kedua itu kan bahasanya wal masyhuru. Yang ingin sampean katakan apa, sok silakan. Lewat moderator. Saya hanya menyampaikan jadi beberapa kitab dari kitab Syafi'i yang menunjukkan itu, terlepas dari keterangan-keterangan itu gitu. Nah, kemudian juga tadi adanya masuk yang lain yang menunjukkan bahwa itu sampai gitu, tidak sampai kepada ponis apakah ini
Ini pokoknya ditolak, tidak demikian. Artinya sampean itu telah sepakat bahwa ini persoalan adalah persoalan khilafiyah. Itu saja dulu. Oke. Ada sanggahan atau tidak ke Ustadz Yahya atau ke Profesor? Nggak ada. Anda itu sudah tadi ngomong. Sekarang sebenarnya Ustadz Yahya ingin memberikan tanggapan. Silakan. Saya rasa begini, moderator. Karena ini tidak ada yang nyerang kemari ke saya, itu hak saya menjawab, bukan dia. Ya. Kecuali ada yang nyerang dia jawab. Ini saya ingin netralitas. Untuk tadi yang pakai peci hitam, ini tadi kan pertanyaan ini kan tidak mengarah ke siapa-siapa, hanya sepakat saja. Terima kasih atas kesepakatannya. Untuk yang waktu istrinya wafat. Ini langsung siapa yang pintar jawab lah itu. Memberikan contoh di tahlili 3 hari ke-1, 7, 40 dan 20 dan seterusnya. Begitu juga masalah mungkin yang tadi ada singgungan tentang bibaan itu waktu Nabi itu Nabi nyontohan tidak, karena kita katanya harus ikuti contoh Rasulullah. Itu aja ya. Kalau seandainya dikasih hujah nanti minta Quran terakhir. Beliau tadi sudah jelas. Quran beliau yang beliau bawa untuk ijazah salaf tidak nyambung, sudah kita jelaskan nggak nyambung. Ditinjau dari berbagai aspek pemahaman usul nggak nyambung. Itu sudah dianggap Quran hujahnya beliau. Ini yang harus kita tegaskan dari awal. Waktu Ustaz Dr. Imran mendatangkan hujah minta Quran. Mendatangkan hujah dari Quran. Demikian hadis Nabi sudah ada nilainya. Ini adalah satu kesalahan. Adapun yang lainnya, ini ada catatan-catatan kecil, Masya Allah. Jadi bahasa provokasi keluar lagi waktu Allah ma'usil sawaba. Itu hak prerogatif Allah. Tidak usah diatur Allah. Jadi memahamkan berdoa itu adalah perintah. Biarpun kita mengatakan Allahumma atau ikhdir itu kan syiatul amr. Itu bukan kita merintah Allah. Ausil sama nggak ada beda. Tapi bahasa provokasi ngatur Allah ini. Nah ini bahasa provokasi ini yang harus dihindarkan dalam masyarakat itu. Kan bisa seperti itu. Sama Allah ma'usil juga berdoa. Allah ma'usil sawaba. Ini bisa masalah bahasa beliau saja yang provokasi itu. Langsung ke yang baik. Kemudian, nah ini karena kita ada baik. Ada pun masalah itu. Kemudian yang beliau tanyakan ini adalah mirip. Selalu bertanya Rasulullah pernah melakukan tidak. Sementara yang dibaca berapa hadis. Untuk memahami syariat Nabi Muhammad itu tidak hanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi juga apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, juga ikrarnya Nabi Muhammad, dan itu dipahami oleh para ulama mujtahidin. Dan ini sudah dibahas. Ibnu Taimiyah yang mengatakan, bukan siapa-siapa, kami mengatakan kami tidak mujtahid. Berkuat kecuali Profesor Salim Bagri langsung ke Al-Quran biarpun tadi salah. Kita tidak. Kita tidak mujtahid, tidak. Kita hanya ikut ulama. Ibnu Taimiyah yang menjelaskan. Ibnu Taimiyah dalam fatwanya ditanya. Ini fatwa. Ibnu Taimiyah. Wa su'ila rahimallahu ta'ala an qawli ta'ala wa alaysal insani illa ma sa'a. Sampai idza mata ibnu adam qata amaluhu. Apa? Alhamdulillah. Selesai beliau mengucapkan alhamdulillah. Laisa fil ayat wala fil hadis. Ayat dan hadis itu yang kenal Ibnu Taimiyah. Itu wala laisa fil ayat wala fil hadis annal maita la yantafi'u. Bukan la yuntafa dari sana. La yantafi atau la yuntafa usara bahasa. Bidu'ail khalqi lahu. Jadi ini enggak ada sangkut pautnya kalau mayat enggak bisa mengambil manfaat dari makhluk, enggak ada. Ini yang mengatakan Ibnu Taimiyah, bukan kami ya. Wa bima yu'mal anhu minal birri, dan semua yang dilakukan dari kebaikan, macam-macam ini. Wal a'immatul Islam. Ini beliau yang ngomong. Bahkan semua imam-imam Islam muttafiquna sepakat, Ustaz. Sepakat alantifa'il mayyiti bidzalika, bahwasanya mayit bisa mengambil manfaat dari itu. Wa hadza mimma yu'lamu bil tirar, ini adalah sudah sebagai maklum minad din bi darurat, enggak boleh orang enggak tahu. Lah kalau sampai enggak tahu ini aneh. Padahal ini fatwanya Ibnu Taimiyah min dinil Islam. Wa qad dalla 'alaihi kitab was sunnah, dan itu adalah sudah dijelaskan oleh kitab was sunnah wal ijma'. Fa man khalafa dzalika, ya ini kami nukil kemarin, yang enggak setuju dengan ini kana min ahlil bid'ah, itu adalah ahli bid'ah, bukan kami. Nah, ada pun dalilnya. Ini Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan, sampai adkhilhum jannati adnin. Ini adalah kasabnya orang lain tapi nyampe. Ibnu Taimiyah jadikan hujjah. Beliau lebih tahu tentang istidlal. Ini adalah ayat Al-Qur'annya
sampai dikatakan wa azwajihim, dan semua istri mereka, wa dzurriyyatihim, cucu mereka, innaka antal aziz. Jadi mendapatkan itu semuanya. Jadi kalau mau ayat ini lebih jelas daripada tadi Allah tazira wa ziratu isra ukhra, enggak nyambung. Jadi mohon maaf kalau pengen. Jadi kalau sudah dijelaskan hadisnya Bukhari Muslim, Al-Qur'annya jangan hadis terus. Al-Qur'annya beliau enggak nyambung tadi. Bagaimana? Allah tazira wa ziratu ukhra dari sini. Tidak nyambung gimana? Wa Allah tazira itu bicara subhanallah. Baik. Baik. Adamul ilmi la yadullu ala adami. Orang kalau tidak tahu bukan berarti tidak ada. Terima kasih. Baik. Ya, tapi dalilnya ya Ustaz, dalilnya itu adalah sedekah itu ada, puasa dilakukan untuk orang lain ada, adapun masalah cara, itu pembahasan masalah cara ya Ustaz. Jadi ini sedekah nyampe, ini kita bahas adalah merujuk masalah tidak. Terima kasih Ustaz. Yang lain juga terima kasih. Itu tadi sudah dijawab. Ya. Kemudian saya harus mengalihkan kesempatan kepada penanya berikutnya. Itu tadi yang di belakang mana itu? Satu orang lagi. Ah ya, silakan. Kebetulan pakai haji lagi. Silakan. Assalamualaikum. Sudah disolusikan oleh salah satu ashabnya Asy-Syafi'i atau salah satu pendukungnya bahwa dari permasalahan khilaf yang mengacu pada ihda uslawar, fal ikhtiyar ayyakul al-qari' dan seterusnya. Hanya saja dari tadi kami merasa dikabur-kaburkan dengan pembahasan atau dengan penyampaian terutama dari Bapak Profesor. Ketika bicara tentang wa alaysa lil insani illa ma sa'a, padahal madlunya bukan berarti menguatkan hujah yang disampaikan Profesor. Dia minta ayat, ketika ayat disampaikan dia mengelak. Bahkan kalau kita orang yang bermadzhab, maka kita harus konsisten terhadap mazhab. Itu kan kabur, itu kan provokasi. Dari awal sudah saya atau kami sudah merasa terprovokasi. Ketika temanya ihda ushab, saya diberi lembaran tentang keselamatan atau kenduri kematian mazhab Syafi'i. Ini kan provokasi. Artinya dan tidak konsisten dengan perkara kemarin. Nah, ini kan provokasi. Terima kasih. Ini berarti saya harus mengarahkannya ke Profesor ya. Profesor. Oh, silakan Profesor. Saya rasa tidak perlu kabur. Ya, saya siapkan kalau kalian nolak para mufassir, habis, tutup. Coba tolong Anda baca lagi sini. Sini, baca lagi. Ustaz Imron. Ini lebih baik. Saya baca. Kamu hati. Sini. 10 tafsir. Itu tadi tafsir Baidawi sudah. Belum. Ini tadi tafsir yang lain. Selain Ibnu Katsir Baidawi. Banyak ini ya. Ahli tafsir dengan qala Rasulullah. Baca semua. Ya, yang bisa jelaskan ayat ahli tafsir. Ini dijelaskan nantinya. Halaman berapa? Yang coba yang ada batas kertasnya itu. Nah, Marozi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ay kama la yuhmadu 'ala al-insani wizru ghairihi la yahsulu lahu min al-ajri illa ma kasaba li nafsihi. Wa min hadha istanbata Malik wa-Syafi'i wa man tabi'ahuma anna al-qira'ata la yasihhu ihda'u thawabiha ila al-maut. Anna al-qira'ah, sekali lagi. Anna al-qira'ata la yasihhu ihda'u thawabiha ila al-maut. Anna al-qira'ah. Li'annahu laysa min 'amalihim wa la kasbihim. Sudah cukup. Saya kira ini intinya cukup. Kemudian ganti tafsir yang lain. Ila anqal amma sadaqah fa innaha tuqbalu. Wa ma rawahu Muslim fi sahihi an Abi Hurairah. Cukup. Jadi tolong sampai akhir bacanya. Nah, tafsir yang lain silakan Profesor. Jadi kira-kira 10 ini habis semua. Ini Al-Marohi ini. silakan. Baca. Tafsir Nawawi, tafsir Munir. Ya, tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a, ay wa annahu laysa lil insani yaumal qiyamati illa ma 'amila fid dunya min khairin wa syarrin.
fa inna hasanatal ghairi la tufidu naf'an wa innal musii'a la yajidu bisababi hasanatil ghairi thawaban wa la yatahammalu anhu ahadun 'iqaban. Wa anna sa'yahu ay 'amalahu min khairin wa syarrin sawfa yura ay yu'radu 'alayhi wa yukshafu lahu yawmal qiyamati fi diwanihi wa mizanihi thumma yujza'ul jazaa'al awfa ay thumma yujza'al insanu sa'yahu bil jazaa'i Menurut Syekh Nawawi bahwa seseorang itu tidak berhak, bahasanya sekali lagi tidak berhak. Jadi ada lil insan, bahwa seseorang itu tidak berhak di hari kiamat kecuali atas apa yang telah dia lakukan di dunia, baik itu kebaikan atau kejelekan. Karena sesungguhnya kebaikan orang lain tidak memberikan faedah kemanfaatan. Imam Nawawi. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi sekali lagi di sini tidak memiliki bahasanya. Kalau masalah kita berbicara gramatika nanti lama. Sudah, oke. Nawawi seperti ini. Tafsir Al-Marugi sudah dibaca, tafsir Al-Munir Syekh Nawawi Al-Bantani sudah dibaca, tafsir yang lain, Bro. Dia amalannya Tafsir yang lain. Itu sudah Bedawi tadi yang kedua. Tadi tafsir. Sudah, Bedawi. Sudah, Bedawi sama Ibnu Katsir. Punya Wahbah Zuhaili ada enggak? Tafsir Al-Munir. Tadi Munir. As-Sirajul Munir. Sirajul Munir. Sirajul Munir. Ini patut dari sini. Punya laptop Kang. Sirajul Munir dibuka. As-Sirajul Munir itu kontemporer itu. Misbah. Punya Wahbah Az-Zuhaili. Ini Ibnu Katsir sudah pertama itu tadi. Bedawi belum tahu. Ya baiklah, Ibnu Katsir ya dibaca lagi enggak apa-apa. Sama yang lain lagi kita. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a ay kama la yuhmalu alayhi mithlu ghairi kadzalika yahsulu min al-ajri lama kasaba li nafsihi. Wa min hadhihi al-ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'a al-qira'ata la yasilu idahu thawabiya ila al-mauta. Anna al-qira'ah sekali lagi. Ila anqal فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على أصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. Saya kira ini cukup menjadi semacam pemahaman bagi kita bahwa ada 3 tafsir, ketiganya berbeda. 2 mengatakan bahwa qiraat itu tidak sampai, tetapi yang lain sampai. Sementara punya Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan akan melihat dan masih berbicara global. Ini saja dulu. Jadi oleh karenanya tadi saya mengatakan bahwa jangan-jangan kita petang-tang ini ujungnya si khilafiyah itu. Dan khilafiyah itu adalah masalah qiraat. Dan khilafiyahnya itu hanya sebatas kepada masalah qiraat saja. Bukan hanya qiraat. Artinya orang-orang di Jawa itu sudah mengantisipasi karena masalah qiraah itu menjadi ikhtilaful ulama, maka ketika doa mereka itu memimpinya dengan cara Allahumma ausil. Nanti dulu selesai ngomongnya saya, waktunya masih setengah jam. Saya ingin mempersilakan kepada auden yang lain, silakan. Oke, saya mempersilakan siapa kan? 1, 2 orang lagi. Saya utamakan kepada yang belum. 1. Kalau yang belum tidak ada, yang tadi sudah silakan dibahas lagi. Sampean. Ya, silakan sampean dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memang berada kaki karena terus terang ini maaf dan maaf. Kalau saya bilang tadi saya bilang jangan gaya preman. Karena apa, basic saya preman. Ini juga sama sama Pak. Dan saya sekarang belajar mencari ilmu. Pada saat kesempatan ini, alhamdulillah, saya merasa bangga dan senang sekali dengan saya berkumpul dengan ustaz-ustaz membawa tentang ilmu. Maka ini juga ada intinya dengan siapa? Ini intinya nih Pak. Ini inti ini yang saya bicara.
Jadi yang saya bicarakan di sini, alangkah bangganya saya apabila semangat Ustaz ini pada saat kita membahas tentang khilafiyah, kita begitu ramai di sini. Tapi kenapa pada saat kita memberantas kemaksiatan, ya sering kita temui. Iya, kita menghabiskan kita minta. Sekarang ada fantasi yang ini akan beroperasi di samping Masjid At-Taqwa. Ini akan beroperasi adalah tempat maksiat. Sebelumnya kan Range Rover. Sampai saat ini berapa kali saya menghadap Kapolres, wali kota, DPR, tapi begitu kita mau aksi itu bakalan menjadi saya Ustaz menangis Ustaz. Alhamdulillah saya mohon terus kepada Allah agar kiranya seperti ini akan muncul. Amin. Baik di dalam amar ma'ruf, apalagi nahi mungkarnya. Amin. Cirebon sekarang ini kalau mau tahu bapak-bapak Ustaz yang saya muliakan di sini, kita ini dilingkungi oleh kemaksiatan. Betul. Pak. Saya ingin ini intinya. Saya ingin hiruk semangat kita dalam ini, yang dalam mencari ilmu ini, juga kita tumbuhkan untuk naik mungkar. Ya, terima kasih. Himbauan Bapak. Kita semua bersama dengan tua kita, saudara kita, Ustaz Yahya, dan memikirkan bagaimana umat kita yang untuk ke depan. Jangan sampai terjadi seperti hal yang telah terjadi seperti Muhammadiyah dengan NU. Ini gara-gara khilafiyah di Surabaya, ini gedung Muhammadiyah hancur semuanya. Dan jangan sampai kita bikin pemisah antara sesama muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi minta untuk baca surat Al-Munir. Di sini panahum handalika bahwa lakum anka hanillahi azza wa jalla ala taziru waziratu min ukhra juz rabit walam nafil ayyadurru isman ghairuhu nafil ayyan fahu sahih ghairuhu bi qouli ta'ala wa anna la yashhadu ini surat Al-Munir yang beliau minta tadi untuk dibacakan sama persoalan khilafiyah. Oke, saya tanya lagi. Sepakat kita nampaknya tadi persoalan ini khilafiyah. Profesor, saya minta ketegasan dulu Prof jawab bahwa ini khilafiyah. Oke, benar juga. Tadi Prof sepakat bahwa ada 3 hal yang sampai. Ya. Shadaqatun jariyah, kemudian wa waladun sholih yad'ulah, kemudian ilmun yuntafa'u bih. Prof tadi mengatakan bahwa itu karyanya yang meninggal. Saya pengen bukti konkret, contoh gambaran sedetail mungkin pengertian dari wa waladun sholih yad'ulah. Bagaimana karyanya yang meninggal dan bagaimana apa yang dilakukan oleh yang hidup. Itu kira-kira seperti apa contoh konkretnya. Saya pengen Prof menjawab tidak lari, tapi tanggung jawab. Anak soleh Cukup. Ya, silakan. Anaknya soleh, orang tuanya soleh. Nyambung. Ada doanya nggak Prof? Gimana? Ada doanya nggak? Ya, minimal problem pilih bahwa saya orang kamar benis soleh. Ya berarti kan jelas Prof mengatakan itu sampai. Ya, saya bilang aja marhum. Dari tadi sudah bilang. Ya, Kita kembali lagi permasalahannya bahwasanya. Nanti dulu disilakan dulu dong. Saya jangan dilewati. Sampai dengan celana dilibatin balik. Silakan. Ya, kembali lagi ya. Jadi di sini kan sudah pakai adatul hasri. Kalau adatul hasri itu secara global. Ada beberapa ketentuan, ada beberapa amal yang sampai kepada mayit. Tapi kita tidak boleh seenaknya sendiri. Wah, amal ini nyampe, seenaknya sendiri. Harus ada. Kita juga tidak boleh seenaknya sendiri, tidak sampai tidak nyampe. Paham. Kemudian kalau Anda mengatakan itu banyak khilafiyah dalam masalah itu, saya kira tidak. Dalam mu'id, Imam Syafi'i sendiri, kalau masalah sholat itu bagaimana? Tidak yakin. Ada dari kasubki. Ya, itu wa'ala dari kasubuki. Itu menurut Anda menyampaikan persoalan mau ke siapa? Ini adalah sumber. Daripada takkan kalau baksun masak. Ini butet sampean kerangin butet kok. Jelas maning kan? Ya, sudah. Ya, langsung saja. Jangan di. Mungkin kita begini. Saya kira begini. Antara Muhammadiyah dengan NU saya kira hanya salah paham sedikit. Ya. Salah paham sedikit. Salah paham sedikitnya bagaimana?
Ini yang saya maksud ilustrasi. Jadi enggak ke substansi, langsung ke ida usawab saja. Masalahnya waktu kan. Iya. Ilustrasi di saya banyak. Iya, sok langsung. Kalau masalah ilustrasi saya punya banyak ilustrasi. Laisalil insan fihi wajhani ahaduhuma annahu amun. Artinya ini tidak dinasab. Ini yang paling sahih. Wa huwa al-haqqu. Wa qila alaihi bi anna fil akhbar annama ya'ti bil qarib min as-sadaqah wa sawm yasilu ila al-masjid wa du'a ila an-nas. Ini gimana? Belum dijawab oleh makanya orang biasa. Kalau ini Bapak itu gaya tafsirnya adalah diskusi. Iya. Jangan mengulas lagi. Coba yang bicara tuh moderator aja, jangan semuanya bicara. Biasanya kesannya nggak preman. Al-jawabu anna al-insan illam yas'a fi ayyakuna lahu shadaqatul qarib bil iman. Yang tadi kan iman. Lahu shadaqatul qalib ilama sa'a. Ya gitulah. Intinya apa? Yang perlu diteliti itu adalah kita tidak boleh sembarangan gitu saja. Terima kasih. Anda berpendapat bahwa tidak semua amal itu bisa nyampai. Juga itu bari koma, tidak semua amal tidak nyampai. Itu. Harus iman. Kalau orang doa ya iman kan. Iman enggak. Saya buka session berikutnya, silakan. Kalau bisa yang ini ya, yang jangan baru menerapkan. Saya malah nggak ngerti kan ini siapa pihak-pihaknya ini. Yang dari anda ini. Moderator minta maaf nih saya ulang. Jadi moderator ini menimbulkan kesan bahwa ini saudara, bukan ini saling perang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kita ini masih saudara kok semua. Cuma kan ada hilafiyah saja. Jadi dibikin kesannya itu seperti kita saudara begitu. Sejak awal memang saya menciptakan seperti itu, Pak. Terima kasih. Sudah cukup. Kalau yang komplain dengan selebaran, komplain dengan provokatif, komplain yang lain, alamatnya jangan ke moderator. Yang palsu masalah kata Buya tadi. Ya, itu lain hal. Itu lain hal. Lain hal. Biar kami tahu semua. Enggak, yang penting saya diberi mandat oleh Sohibul Bed, ya kan? Untuk mengantarkan jalannya diskusi ini dengan topik ida usawab. Titik. Kiai Ahmad silakan. Ini lama nih baru saya baca. Poinnya mazhabul arba'ah bil ittifaq usul sawab. Usul adillah naqliyah wal aqliyah wa qiyas an sayyidina Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasin qalbul Qur'an ayatuha rajulun yuridullah wa darul akhirah illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mautah. Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Nasa'i, wa Ahmad bin Hurairah, wa Ahmad, wa Hakim, wa Bukhari. Wal murad min mautakum ail mayitin haqiqah wa laysa al-mustahdirin. Aqala Syarqani wal Bukhari Bukhari fi syarhi mautakum al-waidah fil hadits al-lafzu nassat fil amwat wa tanawalu al-mustahdirin majaz wa tanawulu lil mustahdirin majazun fa yusau ilaihi bila diqadilna. Paham? Karena sama redaksinya dengan yang lain. Wahai surah al-Qiyamah يصرف ظاهر اللفظ عن حقيقته الى المجاز فلا يصار الى المجاز اي لتفسير كلمه موتاكم الوارده من حديث المستحضرين لان القرينه الصارفه ويبقى معنى موتاكم الميتين حقيقه معلوم لدينا ان الاموات انما احياء في قبورهم يسمعون قراءتنا ودعاءنا وقد مر معنا تفصيل في هذا. وأما
semuanya ini ittifaq. Biasanya ya kalau sudah berbaca silakan nyambat. Cukup. Ini ada fakta baru, Profesor. Dari Kiai Ahmad, tolong kitabnya apa, Kiai? Al-Mawsu'atul Yusufiyah. Al-Mawsu'ah, ya. Al-Mawsu'atul Yusufiyah. Apa karangannya? Karangan daerahnya Prof itu Yaman. Khattar Muhammad. Yaman kan? Syekh Yusuf Khattar Muhammad. Ya, jadi begini ya. Memang ini dari tadi beberapa tafsir sudah mengatakan ini semuanya sampai. Jadi di sini saya tidak tahu ini ulama ini. Ya. Tadi Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan tidak sampai. Nah di situ sampai. Jadi ini kan membingungkan kita semua. Ya, jadi ini membingungkan. Ini sampai, ini tidak. Ini di kitab ini tidak sampai. Tapi di situ sampai. Ini kita tafsir, itu tafsir bukan? Ini fatwa. Tapi sudah. Kalau fatwa dengan dalil-dalil yang kuat. Ya, jadi kembali lagi ya. Ini saya katakan muzakarah. Tolong jangan sesama muslim ada isu-isu mengatakan provokator. Itu omongan kecil. Kalau sama Nasoro boleh, kalau perlu perang. Tapi kita muzakarah, ya. Di sini khilafiyah tetap ada. Ya. Jadi kesimpulan keputusannya saya tetap tidak sampai. Yang lain sampai, itu haknya. Dan tidak boleh menyatakan yang ini sampai. Jadi saya katakan silakan. Waktu tinggal 5 menit. Yang bilang sampai bainahu wa baina rabbi selesai. Yang bilang tidak sampai baini wa baina rabbi selesai. Terus ada Waktunya tinggal 5 menit. Sesuai dengan kesepakatan awal, saya sudah mengatakan bahwa diskusi ini akan diakhiri saat jam 1 siang. Karena waktunya tinggal 5 menit, maka waktu yang terakhir ini akan saya berikan kepada 2 orang narasumber. Sepakat begitu? Masing-masing 2 menit setengah. Profesor dulu silakan. Mangga. Para hadirin, jadi kita sudah jelas dari beberapa kitab yang kita baca ya. Di sini ada khilafiyah. Ya. Jadi dari awal memang saya sudah duga hal ini tidak akan tuntas-tuntas. Ya. Jadi membahas masalah ini selesai sampai di sini cuma sarana bahwa bilal amwat tahlilan itu nanti kalau mau diadakan lagi tinggal kita membahas tahlilan atau selamatannya. Bab itu sarana yang bisa menyampaikan usaha itu perlu diadakan. So kapan Prof? Ya, Jangan dipotong. Jadi kalau ini sudah jelas ya, beberapa kitab kita ungkap di A'imah sendiri ada khilafiyah. Ya. Jadi sudah ini sampai sekarang tetap kita putuskan bahwa ini khilafiyah. Ya. Tapi tolong kalau diadakan lagi sesama muslim jangan suka berkata yang kecil dengan istilah provokator. Alhamdulillah saya tidak mengatakan hal yang semacam itu. Walaupun Dek Yahya lebih muda dari saya tidak mengatakan dia provokator. Ya. Nah, jadi Kalau membid'ahkan, gimana? Kalau membid'ahkan dan mengkafirkan itu provokator juga. Begini ya. Begini. Dengar dulu. Yang dibid'ahkan itu bukan amalnya itu loh. Amalnya Mohon kepada para peserta kesempatan waktu ini penutup untuk narasumber. Pahit atau manis dengerin. Kita berpegang pada hadis. Inna khairul hadis kitabullah. Wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah itu terserah, ini kata Nabi. Apakah ini hadis sahih? Tapi Nabi bersabda seperti itu.
sebaik-baik berita kitab Allah, sebaik-baik petunjuk yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk perkara keagamaan yang diadakan, yang tidak pernah Rasulullah mengadakan, itu dikatakan adalah bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis Nabi. Kalau kalian nolak, terserah, ya. Kalau kalian nolak, kalian terserah. Nah ini, jadi kalau ada yang mengatakan Nabi tidak melakukan tapi itu melakukan, dikatakan bid'ah. Kalau kafir jangan terlalu kecil, ya. Tidak bisa. Jadi kalau bid'ah sih, seseorang kan bisa saja mengakui keliruan kesalahan, taubat sama Allah, selesai. Tapi kalau mengatakan kafir itu terlalu kejam, tidak bisa terjadi, ya. Demikian cukup baik, ya. Ke Ustaz Yahya silakan. Terima kasih, Masya Allah. Yang kita cari ketemu. Karena permasalahannya, kalau dari awal, ikhwan, Ustaz yang Masya Allah, kalau dari awal beliau itu menganggap ini khilafiyah, sudah selesai, tidak ada masalah, ya Ustaz. Jadi jangan sampai bawa emosi juga. Kalau ini masalah khilafiyah, itu khilafiyah dari mana? Imam Syafi'i khalif Ahmad ilminya. Imam Syafi'i khalif Maliki, Muhalif Maliki Syekhu. Kalau masalah khilaf itu adalah ya sudah, karena semuanya punya dalil. Yang mengatakan tidak punya dalil, lalu mengatakan yang benar hanya saya, ini yang dipermasalahkan. Jadi kalau masalah khilafiyah, ya Ustaz, wallah, insya Allah ahli tahlil sama ahli tawasul tidak pernah mengkafirkan yang tidak tawasulan. Ini semua dicatat. Tidak pernah membid'ahkan. Kecuali tadi nukil dari Ibnu Taimiyah. Mohon maaf. Jadi Ibnu Taimiyah justru yang mengatakan yang tidak mau menerima itu yang ahli bid'ah, bukan kami. Jadi kami tidak pernah, di rumah kami ada orang nggak senang tahlilan mangga, oh mak ini tidak ada masalah. Jadi jangan ditukar. Ya ini yang perlu dijelaskan, itu loh yang belum paham khilafiyah, itu didudukkan. Itu masalah khilafiyah, kenapa kok Anda masih maksa? Jadi sudah diakui Ibnu Taimiyah, para mufassir sendiri masih banyak bertentangan di dalam hal ini. Apalagi kalau mengatakan paling banyaknya mana? Paling banyak mengatakan sampai, dikatakan madzhabul jumhur. Ini nyampe, jadi ini benar-benar masalah khilafiyah mafdhah. Jadi tidak perlu kita itu mencaci maki. Lah ini kan yang kita inginkan. Dan alhamdulillah kalau ada orang tidak tawasulan, kita tidak pernah mencaci. Di rumahnya nggak mungkin ada masalah. Ini loh. Jadi mohon maaf, jangan sampai terbawa. Mohon Ustaz sangat Masya Allah perjuangannya harus disifat pupuk itu. Jadi mohon dinilai. Kira-kira mana itu? Yang nggak paham khilafiyah ini loh yang berbahaya. Ahli tawasul semuanya memahami khilafiyah. Sebelum diputuskan oleh beliau, kita sudah menganggap itu khilafiyah. Sebelumnya beliau tidak mau mengatakan khilafiyah. Bahkan 15 menit yang lalu waktu ditanya Ustaz ini, khilafiyah atau bukan? Ya tar dulu. Masih mengatakan tar dulu kan? Di majelis ini Anda dengar sendiri, ini jujur. Akan tapi alhamdulillah fil akhir ini adalah masalah khilafiyah. Jadi besok insya Allah ya Ustaz, antum minta tolong antum. Kalau antum dengar orang yang mengatakan bid'ah Ustaz, antum kalau dengar ada orang mengatakan tahlilan apa menyampaikan sahur ini bid'ah, antum yang nangani Ustaz. Kita harus sama ini. Nah ini adalah masalah. Baik, mohon maaf. Dan kepada yang lainnya. Saya jawab nanti. Baik, ini saja. Disuruh ini berarti tugas ke saya nanti bertanggung jawabnya saya kemana? Ya, masalah ini kan Ustaz kita membela. Ya. Baik, ini Ustaz yang bilang ke saya, Ustaz yang bertanggung jawab. Baik. Saya nanti datangin. Baik. Sekarang kita jelaskan. Baik. Sekarang. Baik. Oh iya, tidak apa-apa. Sama. Karena ini permasalahannya membela apa yang dikokohkan oleh Ustaz Salim, Profesor Salim Badri. Ini masalah khilafiyah. Antum tahu mafhum khilafiyah kan tahu. Sudah selesai. Maksud mana Pak Ustaz? Kita sudah capek di lapangan. Musuh Islam ya Ustaz, kemaksiatan di mana-mana. Lah ini kok setiap ada selebaran, ini selebaran ini kan yang katakan ini selebaran disebar untuk apa maksudnya? Selebaran ini disebar antum kalau tahu ini ada yang dusta dibuang Ustaz. Kalau ingin dibuktikan ini ada buang, ini ada kalimat dipotong ini, ada lanjutannya ini yang dipotong, ini dusta. Ya, kayak begini sekarang ini, mohon maaf ya Ustaz. Anak membaca ini sudah kita terima sudah dari dulu sampai kita baca ada yang kurang nih kayaknya. Saat ini kita buka naskahnya, oh iya, subhanallah. Dan kalimatnya makro semuanya ini. Hanya yang haram ini, kebetulan yang haram ini dibuang belakangnya. Mohon maaf Ustaz. Apakah begitu caranya orang menyampaikan kebenaran? Kalau antum ingin tahu nanti saya tunjukkan di luar majelis. Masalah ini. Subhanallah, mohon maaf. Insya Allah beliau adalah orang tua kami. Mohon maaf nanti semuanya salaman cium tangan kepada beliau orang tua kita. Baik. Selesai waktunya. Mohon maaf, mohon doa. Jadi itu insya Allah semuanya paham masalah khilafiyah dan itu yang kita inginkan. Terima kasih kepada dua orang narasumber. Ya, dan kita mari aplaus kepada kedua beliau. Saya menggarisbawahi bahwa kesimpulan diskusi pada siang hari ini bahwa persoalan ini adalah khilafiyah. Dan mohon, saya moderator bos.
sama lain tidak boleh berkata tidak baik. Tidak boleh mengatakan si A provokator dan tidak boleh si A bid'ah. Untuk acara doa dimohon dengan sangat Al-Mukarram Kiai Ahmad untuk sudi dan berkenan memimpin doa. Dari saya selaku moderator, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan depan, untuk materinya tahlilan ya. Untuk materinya tahlilan. Tanggal berapa? Ya terserah nanti. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum wa kana rabbana ini gimana saja bukan yang layak belum ibarat ila anta Allah nakana bi ilaina atina daina hatta bi inna sama samika wa heba samika wa heba amin kita ya inna Jika kita sunnah pasti karena dunia. Jika kita sunnah pasti karena dunia. Jika kita sunnah pasti karena dunia. Wah, karena baju nama dunia. Tapi kalau kita karena zikna bermain dunia. Rabbina bi'umar. Wargina rahmai. Anan awliya. Amskina fijiwad. Amskina ikhtabi. Ingkuna ahna ahal dalik. Fa'anta ahal dalik. نصر الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.